Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang langkah-langkah advokasi kebijakan sebagai tugas EAS mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Perkenalkan, nama saya sendiri adalah Krisna Sandi Laksa. Dan saya, Muhammad Raul Sumarsono. Kami berdua berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara. Langkah pertama dan utama dari proses advokasi adalah membentuk lingkaran inti. Berhubung persoalan advokasi adalah perjuangan antara menang dan kalah, bukan benar dan salah, maka lingkaran inti ini adalah perancang strategi sekaligus tongkat komando utama yang setiap saat di markas besar pusat selama proses advokasi kebijakan berlangsung. Selanjutnya, langkah kedua yang menjadi tugas pertama dari lingkar inti adalah memilih isu strategis dengan indikator 1. Seberapa penting dan mendesak. 2. Penat dengan kebutuhan sebagian masyarakat yang sudah lama terabaikan hak hidupnya. 3. Memang akan berdampak positif terhadap perubahan kebijakan-kebijakan publik yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik. 4. Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar seperti yang dituntut oleh masyarakat dan dicanangkan oleh lingkaran inti sendiri, meskipun dalam kenyataan belakangan ini pemilihan isu strategis lebih dulu dilakukan daripada membentuk lingkaran inti. Setelah menemukan isu apa yang akan diangkat, langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga ini adalah merancang sasaran dan strategi. Penting untuk diingat bahwa tujuan akhir adalah pembatas untuk kegiatan perencanaan advokasi dari sasaran yang berlebihan atau memperlakukan advokasi sebagai alat revolusi. Sebab advokasi tetap saja bukanlah gerakan yang menggunakan cara-cara kasar, namun melalui wadah, jalur, dan proses demokrasi perwakilan yang ada. Maka advokasi bukan revolusi fisik apalagi perlawanan senjata. Pada intinya sasaran dan strategi sendiri bersifat fleksibel, artinya dapat dirancang oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kemudian melalui proses riset terapan, langkah keempat adalah mengolah data dan mengemas informasi dengan mengambil manfaat praktis selama masih mendukung perlawanan terhadap isu yang diusung. Hasil dari riset perlu dikemas sedemikian rupa untuk keperluan keseluruhan proses advokasi kebijakan. Data dan informasi yang sama jika digunakan untuk keperluan melobi pejabat pemerintah tentu saja memerlukan kemasan dan cara penyajian yang berbeda. Jika digunakan untuk keperluan menggalang dukungan langsung dan aktif dari beberapa pihak lain sebagai calon sekutu potensial, atau juga digunakan untuk keperluan kampanye pembentukan pendapat umum, kerja-kerja advokasi yang telah disebutkan sebelumnya pada dasarnya sudah cukup menyita waktu, tenaga, pikiran, dan dana. Dalam hal inilah langkah selanjutnya atau langkah kelima berupa penggalangan sekutu dan sistem mendukung menjadi sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi ini. Sekutu dalam kegiatan advokasi dalam perseorangan, kelompok, atau organisasi yang memiliki sumber daya seperti keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana, dan sarana, dan juga dana yang bersedia dan kemudian terlibat aktif langsung mendukung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu usaha atau fungsi tertentu dalam keseluruhan rangkaian kegiatan terpadu. Adapun mereka yang tidak terlibat secara langsung, misalnya sekedar membantu penyediaan sarana dan logistik yang dibutuhkan, dapat dikatakan sebagai satuan pendukung atau supporting unit. Masuk kepada inti semangat advokasi, yaitu partisipasi rakyat awam dalam proses-proses pembentukan kebijakan publik dapat disalurkan melalui langkah-langkah selanjutnya atau langkah keenam, pembentukan rancangan tanding. Ini mulai masuk ke dalam bagian teknis atau bentuk kegiatan advokasi yang sesungguhnya. Langkah selanjutnya atau langkah ketujuh adalah bagaimana para advokator mampu mempengaruhi pembuat kebijakan publik. Dua posisi dalam hal ini adalah para politisi dan aparat birokrasi pemerintahan sebagai pembuat dan pelaksana resmi kebijakan publik. Maka berlangsunglah kegiatan-kegiatan berupa lobby, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Nah, di antara cara-cara yang telah saya sebutkan tadi, Mansur Fakih dan kedua kawannya dalam buku Merubah Kebijakan Publik mengungkapkan bahwa kegiatan lobby adalah cara yang paling efektif.
Hal ini bisa dilakukan secara langsung seperti pendekatan pribadi, percakapan, telepon, surat pribadi, elektronik, membuat pernyataan melalui langsung dan tidak langsung seperti kampanye, media massa, melalui ormas, meminta bantuan profesional, melalui partai politik, unjuk rasa, hingga membuat partai politik sendiri. Jika proses legislasi yurisdiksi atau rancangan tanding pada proses birokrasi dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan, bermain langsung di arena kekuasaan hukum dan politik, maka proses selanjutnya atau langkah ke-8 adalah sosialisasi dan mobilisasi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat atau membentuk pendapat umum. Pada jalur ini, bentuknya akan lebih beragam dan majemuk. Pada buku Merubah Kebijakan Publik, tidak dijelaskan secara komprehensif mengenai bagaimana kegiatan sosialisasi dan mobilisasi tersebut. Hanya dipusatkan pada 2 kegiatan utama, yaitu pembentukan pendapat umum dan pengorganisasian basis gerakan dan massa yang akan dijelaskan dalam langkah selanjutnya. Langkah ke-9 adalah memusatkan pembahasan pada pengembangan basis massa dan gerakan advokasi seperti pengorganisasian rakyat, pendidikan dan penyadaran politik sebagai bagian terpenting dari proses sosialisasi dan mobilisasi tersebut. Setelah ketiga proses tersebut dijalankan, perlu dilakukan pemantauan untuk mengetahui seberapa efektifnya rancangan strategi ini, serta bagaimana umpan balik dari pembuat kebijakan publik terhadap masyarakat. Perlu disadari bahwa kerja-kerja advokasi adalah proses yang dinamis, bahkan konjungtural, mengikuti ritme dan gerakan perubahan yang terjadi setiap saat sepanjang prosesnya. Rancangan advokasi pun bisa berubah di tengah jalan. Pada bagian terakhir dari buku Merubah Kebijakan Publik, langkah terakhir atau langkah ke-10, kita diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses, isi, dan pelatihan. Bentuk evaluasi yang ditekankan pun tidak dengan cara konvensional atau menghakimi pihak tertentu, namun lebih kepada masukan umpan balik dalam rangka menyempurnakan proses advokasi di masa yang akan mendatang. Cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Merdeka.